Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima, datang dari seorang anak. Orang tua selalu mengomentari dari belakang ketika aku latihan piano bahwa permainanku kurang ini itu. Rasanya seperti nggak mau main piano kalau ada orang lain yang dengerin. Soalnya aku tahu bakal ada yang dengerin dan komentar. Sehingga aku latihannya hanya waktu nggak ada orang. Tapi guru mengajak aku untuk tampil di panggung untuk acara lomba. Katanya harus latihan tampil di depan publik supaya sudah lebih berani ketika nanti ditonton oleh penguji waktu ujian piano secara offline. Aku nggak mau karena nggak pede. Gimana caranya supaya aku bisa lebih berani dan pede untuk tampil di depan publik? Oke. Nah, ini kan kalau case yang ini mirip ya sama yang tadi tentang kecemasan ya. Kecemasan sama perasaan gak pede itu biasanya berkaitan umumnya gitu. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat identifikasi bahwa yang bikin dia latar belakangnya menjadi gak pede tampil depan publik itu adalah karena kebiasaan dikomentari sama orang tuanya. Ya, yang jadinya mungkin dia si perasaan ini jadi tergeneralisir ke situasi yang lain, termasuk situasi tampil di depan publik tapi misalnya orang tuanya nggak nonton, tapi dia tetap cemas karena dia menggeneralisasikan orang lain tuh bisa komentarin saya ya yang buruk-buruk, saya ini mainnya nggak cukup bagus ya, jadi orang lain bisa komentarin saya yang sama kayak orang tua saya ngomentarin saya kayak gitu. Nah, kalau mungkin ya ini bisa dibahas sama guru terlebih dahulu, tuh, supaya kita bisa kompromi. Misalnya majunya untuk yang sekarang kita nggak targetin harus sempurna, gitu. Jadi misalnya bu guru mau bantu kamu untuk tampil ini tuh bukan supaya kamu mainnya bagus ya. Jadi targetnya itu bukan itu. Targetnya bukan untuk kamu dinilai bagus sama orang lain, bukannya kamu harus tampil sempurna tanpa kesalahan, tapi pure untuk kamu lebih bisa menikmati proses tampilnya kamu tuh layaknya kayak kamu lagi latihan aja sendiri gitu. Jadi menikmati proses bermain pianonya. Targetnya tuh bukan kamu harus sempurna, harus dapet nilai bagus dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu boleh tuh. Jadi kayak adjust ekspektasinya ya. Gitu. Nah, terus dari sisi gurunya juga mungkin bisa membantu si anak ini dengan anak juga bisa minta feedback ke ibu gurunya gitu ya. Misalnya gurunya itu kan pasti lebih objektif dong dibandingkan orang tua. Nah, dengan minta feedback ke guru, feedbacknya kan biasanya akan diberikan baik yang positif maupun negatif. Kan guru sebaiknya memberikan feedback yang seperti itu ya. Jadi apresiasi dulu apa yang sudah baik, lalu kemudian masuk ke apa yang masih perlu ditingkatkan dengan cara penyampaian yang asertif. Nah, sebenarnya dengan rutin di feedback sama guru selain oleh orang tua, anak jadi lebih bisa melihat gitu. Kalau orang tua saya nih selalu sakleknya sama kesalahan-kesalahan atau kekurangan saya. Tapi kalau dari guru, saya bisa melihat ternyata saya udah cukup bagus di sini ya. Kan guru saya lebih tahu tentang piano ya daripada orang tua saya. Kan ini guru saya ya gitu. Guru saya yang lebih ngikutin perkembangan saya seperti apa. Nah, biasanya anak akan lebih tumbuh lagi tuh percaya dirinya karena lebih bisa melihat sisi positif dari dirinya seperti apa gitu. Pertanyaan yang keenam, dari orang tua, bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara membantu atau membimbing anak, tapi tetap membuat anak untuk mau tetap belajar mandiri? Oke, jadi kayak batas tengahnya tuh apa gitu ya. Nah, kalau yang paling bisa praktikal dilakukan adalah mungkin kayak gini. Jadi orang tua mengajak anak diskusi dulu gitu ya tentang harapan orang tua tuh seperti apa. Ya misalnya yuk kita mulai lebih, contoh aja ya, ini pakai case aja. Yuk kita lebih mandiri, kamu lebih bertanggung jawab sama kamarmu sendiri. Contohnya kayak gitu ya. Tapi kalau orang tua tahu bahwa sebelumnya anak ini belum pernah beresin kamar sendiri, belum pernah nyapu, belum pernah ngepel, belum pernah ngelipet selimut misalnya, belum pernah ganti
spray misalnya. Nah, berarti kan orang tua mesti paham dong, gak bisa langsung dilepas karena anak percuma gak bakal bisa mandiri untuk melakukan itu. Kalaupun melakukannya berusaha mandiri pun mungkin nggak akan bersih gitu misalnya, atau nggak akan cukup rapi. Jadi kalau orang tua tahu kemampuan anak belum sesuai untuk melakukan itu secara mandiri, maka perlu diajarin dulu. Jadi proses membimbingnya tuh di situ. Membimbingnya diajarin dulu. Makanya coba yuk, kamu lihat mama nih, mama mau rapin kamar mama. Coba kamu lihat caranya. Kalau perlu kamu bantuin mama. Gitu. Ya. Jadi dikasih misalnya selama 2 minggu ini kamu bantuin mama ya beresin kamar mama. Jadi kamu tahu nanti beresin kamar kamu sendiri gimana. Nah, setelah 2 minggu kita coba gitu. Kita lihat tuh, oh anaknya kayaknya udah mulai bisa nih. Kita coba yuk kamu rapin kamar sendiri selama seminggu misalnya. Terus nanti kalau misalnya kamu bisa, nanti mungkin kamu boleh pilih deh kita mau makan siang di hari minggunya kemana yang untuk minggu ini. Contohnya kayak gitu ya. Jadi di satu sisi kita membimbing ketika kita tahu kemampuan anak tuh belum cukup oke tentang hal yang mau kita berikan. Terus bimbingannya juga bisa diberikan lewat evaluasi. Contohnya habis udah dia bersihin kamar sendiri tadi, kita evaluasi. Ih, kamu udah hebat ya, ngelipat selimutnya rapi, terus nyapunya lumayan bersih gitu. Nah mungkin nanti nextnya pas ngepel bisa dibersihin di bagian yang pojok-pojok nih yang belum kena gitu ya, biar kamar kamu lebih bersih, lebih wangi. Terus nanti kita coba beli pengharum ruangan ya, biar kamu juga lebih enak di kamar misalnya kayak gitu. Jadi bentuk bimbingannya bisa lewat evaluasi dan bisa lewat training dalam tanda kutip ya. Jadi kita terjun langsung membantu anak untuk melihat prosesnya gimana, lakuinnya seperti apa. Terus mandirinya di mana? Mandirinya itu. Jadi kita nggak melulu cekokin anak ibaratnya gitu. Kita nggak melulu misalnya pas anak bersihin kamarnya kita di situ gitu ya. Terus kita aduh kamu lama banget sih ngelipatnya, udah mama lipatin aja, nggak gitu gitu ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan atau belum sempurna nggak apa-apa, justru itu adalah proses belajarnya. Nah untuk dia lebih mandiri lagi, jadinya di satu sisi diberikan kesempatan untuk mencoba, belajar, berlatih. Di sisi lain kita memastikan kemampuannya oke, udah cukup mampu untuk dia mencoba, sama di akhir evaluasi kayak gitu. Jadi ada kesempatan tapi juga di bimbingan yang seimbang. Pertanyaan yang ketujuh datang dari orang tua. Anak saya umur 10, saat ini di rumah sering marah-marah nggak jelas. Sedikit diberitahu untuk belajar atau mengerjakan tugas dari sekolah maupun les selalu ditanggapi dengan tidak senang atau marah-marah. Nggak jarang kami orang tua berargumen dengan anak saya ini. Kami merasa mungkin kami yang memberikan komentar yang tidak nyaman didengarkan oleh anak kami, atau bagaimana. Tapi terkadang kritik perlu diberikan agar anak memahami kesalahannya sendiri. Menurut Bu Yvonne, sebaiknya saya bagaimana untuk menghadapi anak saya ini? Kita mesti tahu dulu sih sebenarnya pendekatan yang dilakukan tuh dan kritik yang diberikan sejauh apa ya. Cuman kalau secara umum, ini kan anaknya umur 10. Anak umur 10 itu kan udah mau masuk preteens ya. Udah mulai mau awal banget mau mulai masuk remaja. Jadinya mungkin anak ini udah lebih punya pendapat sendiri, udah lebih punya merasa lebih tahu tentang dirinya sendiri dibandingkan orang tuanya mungkin ya gitu. Terus udah mulai punya kemauannya sendiri lah, jadi lebih agak challenging ya untuk diarahkan. Cuman kalau ngomongin tentang kritik, betul, cuman aku nggak setuju dengan kata kritik kali ya. Mungkin lebih cocoknya feedback, karena feedback itu lebih netral, bisa positif bisa negatif. Kalau kritik itu terkesannya yang kurang-kurangnya aja. Nah, jadi kalau anak mau memahami kesalahannya sendiri, kita dari orang tua sebenarnya perlu memberikan feedback dalam seasertif mungkin. Kalau asertif kan kita ngomongin tentang
cara penyampaiannya, kata-kata yang dipilih, terus juga kita tidak menyudutkan anak kita terhadap kesalahannya. Karena kalau kita ngelihat dari case-nya ini, semakin dikritik gitu ya, atau difokuskan pada kesalahannya, anak akan makin defensif, makanya dia marah-marah gitu, nggak mau dengerin. Jadi mungkin bisa dicoba pendekatan lain yang uh, lebih tegas, tetap tegas, tapi bukan dengan fokusnya mengkritik gitu. Atau kita bukannya marah-marahin dia atau merendahkan dia, menyudutkan dia, menyalahkan dia, tuh enggak. Jadi kita lebih fokusnya untuk mengarahkan. Nah, misalnya kayak gini, pas anak lagi kita lihat moodnya baik gitu ya, kita bisa ajak dia ngobrol berdua gitu, personal aja, jangan di depan adiknya misalnya atau di depan kakaknya, nanti kan dia malu, atau di depan orang-orang ya. Tapi kita pastikan dulu anak kita sedang tidak lagi ada kegiatan. Kalau anaknya lagi main online games misalnya, terus kita menggunakan momen itu untuk kita nasehatin dia panjang lebar, itu nggak bakal efektif, anak nggak bakal dengar gitu ya. Jadi dan anak akan ngerasa terganggu. Jadi misalnya pas dia lagi santai-santai, lagi abis selesai mandi misalnya, terus kita ngeliat moodnya lagi oke, kita ajak ngobrolnya tadi dengan asertif. Misalnya dimulainya dari nanya-nanya dulu tentang gimana sekolah, misalnya gimana teman kamu dan lain-lain, baru kita masuk ke pengarahan. Bisa dimulai dari bisa diawali dengan pertanyaan-pertanyaan dulu yang mengarah kepada apa yang mau kita bahas gitu ya. Contohnya kita bahas tentang nilai. Menurut kamu, mama udah lihat rapot kamu udah lihat belum? Menurut kamu rapot kamu gimana? Udah cukup oke atau belum? Jadi kita nggak langsung yang bilang, rapot kamu tuh jelek ya, rapot kamu tuh menurun ya, ini pasti gara-gara kamu main terus ya. Nggak, karena kita udah bisa prediksi lah gitu, hasilnya bakal gimana ya responnya anak. Jadi kita tanya, menurut kamu rapot kamu gimana? Ya masih oke lah. Oh oke. Oh berarti kalau oke menurut kamu itu yang penting di atas KKM semua ya misalnya gitu. Iya kan nggak ada yang di bawah KKM kan. Ya walaupun nilainya nggak semuanya bagus sih, banyak yang C juga, tapi kan di atas KKM. Oh ya, kita paham jadinya persepsi si anak ini punya target bahwa yang penting nilainya di KKM. Nah, pertanyaannya, orang tuanya persepsinya sama apa enggak? Gitu. Kalau misalnya menurut orang tua tidak seperti itu, misalnya nih orang tua memfokuskannya bukan ke nilai tapi lebih ke sikap belajarnya anak. Nah, orang tua bisa fokus ke situ langsung. Ya, jadi misalnya, oh ya mama setuju kok kalau misalnya nilai yang penting KKM, yang penting kamu naik kelas, yang penting kamu bertanggung jawab menuhin standar nilai. Nah, kalau menurut kamu, kalau dari sikap belajar kamu sama ini gimana? Kan mama lihat kamu sering les sambil main game nih, karena lesnya online. Nah, menurut kamu itu baik apa enggak? Kayak gitu. Jadi kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan dulu. Terus dia bilang, oh ya abis aku nggak punya waktu sih buat main game, ya aku pakai aja waktu les buat main game. Nah kita jadi tahu lagi kan, oh ternyata dia selama ini kurang waktu main gitu. Jadinya dengan obrolan-obrolan seperti itu, feedback yang kita arahkan itu jadi lebih tepat sasaran. Jadi siapa tahu selama ini kritik-kritik yang diberikan orang tua itu nggak cukup sesuai sama persepsinya si anak gitu loh. Terus sama mungkin satu lagi, sama yang asertifnya itu ya, misalnya orang tuanya bisa ngomong gini, oke, mama paham kamu berarti pengen banget ya punya waktu lebih banyak buat istirahat. Mungkin selama ini mama kurang tahu tentang ini. Maaf ya kalau les kamu jadi terlalu banyak. Kalau menurut mama, gimana kalau misalnya kita atur jadwal les kamu ulang, mana yang menurut kamu perlu dilanjutin, mana yang enggak. Tapi mama juga mau kamu komit, ketika kamu waktunya belajar atau les ya kamu les. Misalnya kayak gitu. Jadi sama-sama enak sih antara orang tua dan anak. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini datang dari seorang guru.
Ada seorang murid saya, umur 5 tahun. Dia anaknya nggak mau mendengarkan apa instruksi yang saya berikan. Selalu berkata bahwa orang tuanya menyuruh A, maka dia akan mengikuti orang tuanya untuk melakukan A. Suatu hari ketika ada murid lainnya les, gendernya sama, dan umurnya lebih besar, anak umur 5 tahun ini tiba-tiba sangat kompetitif, mengejar, memukul, dan mencubit murid saya yang satunya tanpa alasan. Saya sebagai guru merasa itu bukan hanya bermain atau nakal biasa-biasa aja, melainkan sudah sedikit ada elemen bullying. Ketika saya info ke orang tuanya memarahi anaknya di depan saya, dan anaknya hanya menunduk terdiam. Kalau diperhatikan, di depan orang tuanya, anak umur 5 tahun ini selalu berkelakuan seperti anak yang baik dan penurut. Tapi ketika orang tuanya tidak melihat, maka anak ini mulai berkelakuan lain. Tidak menurut pada guru, menakali murid lain dengan gender yang sama, tidak bisa diatur. Menurut Bu Ivon, sebagai guru, apa yang bisa dilakukan untuk membimbing anak yang seperti ini? Apa yang bisa saya katakan ke orang tuanya? Oke. Mungkin yang pertama dari gurunya sendiri dulu untuk bisa melihat bagaimana respon orang tuanya kepada anaknya gitu ya. Karena kalau memarahi itu kan konteksnya bisa banyak macam. Memarahi yang seperti apa dulu nih? Memarahi atau menegur? Atau benar-benar memarahi? Nah, kita bisa observasi, sebagai guru bisa observasi dan menilai dulu ya, kira-kira berdasarkan pengamatan ini pola asuh yang diterapkan orang tuanya seperti apa sih, terus cara yang diterapkan orang tuanya ini apakah tepat atau tidak. Kalau misalnya nggak tepat, guru sangat boleh untuk memberikan masukan, tapi bukan seperti kayak mengajari orang tua ya gitu. Jadi kalau menurut saya, penilaian saya kayaknya selama les anak ibu cukup bisa diberitahu dengan cara seperti ini nih, misalnya kayak gitu. Berarti kalau di rumah apa kita bisa coba ya Bu ya seperti itu. Jadi kita kayak diskusi bentuknya, bukan menasehati orang tua. Itu boleh. Terus kalau dilihat dari case-nya ini, sebenarnya anaknya kayaknya mungkin dia saking takutnya ya sama orang tuanya. Dan dia siapa sih orang, nggak usah anak-anak, orang lain, kalau misalnya dimarahin terus-terusan, diatur terus-terusan harus ikut semua kata orang tuanya, pasti kan ada rasa mungkin di dalam diri, entah marah, entah kesel, entah terbatas banget gitu ya, kok kayaknya mau akan ini nggak bisa, ini tuh nggak bisa. Sehingga ketika dia lagi nggak bareng sama orang tuanya, energi yang tersimpan dan terbatas untuk disalurkan selama di rumah ada orang tua, itu dia jadi keluarkan di tempat lain. Nah mungkin ini di les gitu jadinya ya, di tempat saat ada guru dan teman-teman lainnya lah gitu. Nah jadinya yang muncul bentuknya agresivitas ya, perilaku agresi, mengejar, memukul, mencubit. Nah ini bisa jadi salah satunya karena ini possibility faktornya ya, bisa jadi kan anak tuh memang menyimpan rasa amarah yang besar terkait di kondisi di rumah atau terhadap orang tua, sehingga ketika di tempat lain dia menyalurkannya gitu karena ada kesempatan. Ya jadi kalau misalnya si anaknya ini terus memendam si perasaan marahnya dan lain-lain, itu bisa aja nanti ini munculnya tidak hanya di tempat lain selain di rumah, selain di luar rumah, bisa aja di rumah. Pada akhirnya dia bisa keluar emosinya gitu ya. Ini salah satu possibility factor sih yang bisa diduga ya dari anak ini, sehingga sebagai guru yang bisa dilakukan untuk membimbing anak tuh seperti apa, adalah yang pertama, coba nyasar ke perasaannya sebenarnya. Ketika ada waktu-waktu kosong misalnya, bisa ngobrol personal sama si anaknya, ngobrol tentang di rumah tuh seperti apa sih gitu ya, terutama ketika kondisinya ini diduga mempengaruhi performanya dia selama lagi belajar gitu ya. Jadi kan itu akan menjadi salah satu perannya guru juga nih untuk membantu proses belajarnya anak lebih optimal seperti itu. Jadi bisa diajak ngobrol tentang perasaannya dan lain-lain gitu. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir, datang dari seorang guru.
Seorang murid saya pernah bercerita bahwa sewaktu dia belajar dengan guru lain sebelum saya, dia merasa sering diteror oleh guru tersebut. Bahkan setelah ganti guru, guru yang lama ini masih sering meneror dengan melontarkan komentar-komentar negatif, kompetitif, dan bahkan merendahkan apa saja karya yang dihasilkan oleh murid saya ini. Ketika saya pertama bertemu dengan murid ini, anaknya lebih banyak diam dan tidak pede. Akibatnya dia menjadi anak yang sangat introvert, memiliki ide, tidak berani diomongkan keluar, tidak setuju dengan orang lain tapi tidak berani mengatakan tidak karena khawatir orang lain akan tidak senang. Padahal orang tuanya sangat terbuka dan suportif terhadap proses dia berkreasi dan belajar. Kira-kira sebagai guru, bagaimana cara saya untuk membantu murid ini agar bisa keluar dari masa lalunya? Ini sebenarnya kayaknya agak berat ya case-nya gitu. Jadi namanya anak-anak ya. Kalau misalnya dapat komentar-komentar dari figur otoritas itu pasti berbekas ya umumnya buat si anak ini. Apalagi misalnya kalau dia menganggap gurunya ini sebagai orang yang signifikan mempengaruhi dia. Nah, walaupun orang tuanya suportif untuk dia berkreasi dan belajar, tapi mungkin karena pengalaman yang negatif ini bisa mungkin aja si anak ini mempersepsikannya sebagai suatu pengalaman traumatis buat dia yang sehingga benar-benar menghambat dia untuk yang tadi dibilang ya di case ini, bahwa dia jadi sangat gak berani ngomong, terus juga tidak berani mengatakan tidak dan lain-lain. Nah, artinya sebagai guru sebenarnya yang bisa dilakukan seperti layaknya yang pertanyaan nomor 8 tadi. Coba untuk melakukan pendekatan personal kepada anak gitu ya. Untuk benar-benar tahu tentang persepsinya si anak ini terhadap pengalaman yang kemarin tuh seperti apa gitu. Terus misalnya memberikan suatu ini kan ceritanya gurunya udah ganti ya sebenarnya. Nah, gurunya tuh meneror lewat apa? Kalau gurunya meneror lewat telepon misalnya atau chat atau apa, ya mungkin kita bisa ganti nomor. Saya kayak gitu menyarankan ganti nomor. Artinya guru tetap harus mendiskusikan saran-saran ini ke orang tuanya dulu ya. Gitu. Jadinya orang tua juga tahu gitu bahwa oh emang kayaknya yang perlu dilakukan tuh ini deh. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dirasa anak ini masih sulit untuk dibantu, untuk terbuka, dan sangat-sangat terganggu ya secara emosional karena pengalaman itu, sebenarnya bisa banget untuk diarahkan ke profesional yang bisa mungkin lebih membantu si anak ini untuk lebih bisa menangani pengalaman negatifnya waktu itu. Baik, terima kasih banyak sekali untuk Bu Yvonne atas saran-saran dan diskusinya yang sudah disampaikan hari ini. Sangat banyak detail yang menarik buat saya. Nah, semoga interview hari ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Kalau kalian memiliki saran atau tips untuk Kak Alicia, untuk topik-topik apa yang mungkin kita bisa bahas seputar anak-anak, keluarga, dan orang tua, dan guru, kalian boleh tuliskan saran kalian di komentar di bawah video ini. Terima kasih semuanya. Kak Alicia akan update selalu kalau ada program-program baru di Creative Lab dan juga video-video yang ada hubungannya dengan program pembelajaran di Creative Lab yang akan kami munculkan di YouTube channel kami. See you!